بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang kiat-kiat agar istiqamah dan penghalang-penghalang dari istiqamah. Istiqamah merupakan sesuatu yang sangat agung, sangat besar. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang maksud daripada istiqamah. Beliau mengatakan, al-istiqamatu suluk as-sirat al-mustaqim. Istiqamah itu adalah menelusuri jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qawim, yaitu agama yang tegak lurus ini. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah, tanpa berbelok darinya ke arah kanan maupun kiri. Wa yashmalu dzalika fi'lat ta'at kullaha, dan itu berarti mencakup pengamalan terhadap ketaatan seluruhnya, al-zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Wa tarkal manhiyat kulliha, dan mencakup pula meninggalkan larangan seluruhnya, kadzalik yang lahir maupun yang batin. Sehingga wasiat untuk istiqamah berarti suatu wasiat yang mencakup pengamalan terhadap agama secara menyeluruh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dengan ini maka istiqamah merupakan sesuatu yang agung. Bila seseorang betul-betul mengamalkannya, dia telah mencapai tingkatan tinggi dalam mengamalkan agama. Karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, pengamalan terhadap istiqamah tidak mudah. Seseorang ketika berusaha untuk istiqamah, mungkin sekali dia akan jatuh bangun
dia akan jatuh dalam pelanggaran, lalu mungkin bangkit lagi setelah itu. Setelah itu pun mungkin jatuh lagi dan mungkin bangkit lagi. Hampir-hampir perjalanan istiqamah seseorang akan saja di sana ada celah-celah yang ia jatuh padanya. Karenanya Allah Azza wa Jal juga mengatakan di dalam sebuah ayat pada surat Fussilat, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka beristiqamahlah kalian menuju Allah Azza wa Jalla, wastaghfiruh, dan hendaknya kalian mohon ampunan kepadanya. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa di sini datang perintah untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah perintah untuk istiqamah, yang itu menyiratkan suatu makna bahwa keistiqomahan akan ada saja saatnya seseorang jatuh dalam pelanggaran. Karenanya hendaknya hal itu segera ditutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba menyebutkan beberapa hal yang dengan itu insyaallah istiqomah kita akan terbantu. Dan melakukan hal-hal ini kita harapkan keistiqomahan kita akan lebih baik. Yang pertama tentu adalah niat yang ikhlas, pembenahan qalbu dengan senantiasa menjaga keikhlasan dalam amalan-amalan kita merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam menjalankan keistiqomahan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 59, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan memberikan kepadanya petunjuk menuju jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dijelaskan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya Fathul Qadir, makna ayat tersebut yakni mereka yang bersungguh-sungguh dalam urusan agama Allah, li talabi mardhatihi, demi mencari ridha Allah, wa raja'i ma indahu, demi mengharap apa yang ada di sisi Allah, minal khair, dari kebaikan-kebaikan, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka menuju jalan-jalan kami, yakni at-tariq al-musil ilaina, memberikan petunjuk kepada jalan yang akan menyampaikan kepada kami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu di sana juga masih banyak dalil-dalil tentang pentingnya keikhlasan yang itu akan membuahkan kebaikan bagi kita dan dalam amal-amal kita. Kiat yang kedua adalah memperbaiki amalan-amalan kita yang tersembunyi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sama-sama mengetahui tentang diri kita bahwa kita beramal dalam dua keadaan secara globalnya. Yang pertama, kita beramal di depan orang, kita sholat berjamaah, kita haji, kita umrah, kita melakukan banyak hal yang itu sifatnya di hadapan manusia. Namun di sisi yang lain terkadang kita beramal dan itu amalan-amalan yang tersembunyi. Perbuatan kita yang tersembunyi bisa jadi di situ kita berbuat baik, bisa jadi pula
di situ kita berbuat yang buruk. Maka demi keistiqomahan sampai pada ujung kehidupan kita, maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan amal kebaikan kita di saat kita bersembunyi dari orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli nar." Sungguh ada seseorang yang beramal, melakukan amalan-amalan penghuni surga, fima yabdu lin-nas, yang itu tampak di hadapan orang-orang, wa huwa min ahli nar, ternyata dia adalah penghuni neraka. Wa innar rajul la ya'malu bi'amali ahli nar fima yabdu lin-nas, dan sungguh seseorang juga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, fima yabdu lin-nas, yang tampak di hadapan orang, wa huwa min ahlil jannah, ternyata dia termasuk penghuni surga. Al-Bukhari rahimahullah menambahkan di dalam riwayatnya, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutup-penutupnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan dalam syarah hadis ini, yang maknanya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis fima yabdu lin-nas, amalan yang tampak di hadapan manusia, ini ada isyarat bahwa amalan yang tersembunyi bisa jadi berbeda dengan itu. Dan sungguh penutup yang buruk, su'ul khatimah, itu disebabkan bisababi dasisatin batinah lil 'abd, disebabkan sesuatu yang tersembunyi, terselip pada seorang hamba, la yattali'u 'alaihan nas, yang orang-orang tidak mengetahui dan tidak melihatnya. Imma min jihati amalin sayyi' wa nahwi dzalik, bisa jadi itu merupakan atau dalam bentuk suatu perbuatan yang buruk dan yang semisal itu. Maka perilaku buruk yang tersembunyi itulah yang akan menyebabkan ia mendapatkan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, indal maut. Diceritakan oleh Abdul Aziz bin Abi Rawad, dia mengatakan bahwa saya pernah menghadiri seseorang saat sakaratul maut atau mendekati ajalnya. Dia ditalkin untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ternyata dia tidak mau mengucapkannya. Bahkan di akhir kehidupan tersebut justru dia menyatakan kekafirannya terhadap kalimat la ilaha illallah, sehingga dia mati dalam kondisi tersebut, yakni kondisi su'ul khatimah yang sangat menakutkan. Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawad kemudian bertanya tentang orang itu, semasa dia hidupnya apa yang dia lakukan. Fa idza huwa mudminu khamrin, ternyata orang itu adalah seorang yang kecanduan minum khamr. Perbuatan yang tersembunyi, tidak diketahui orang, terlihat mungkin di hadapan orang sebagai seorang muslim sebagaimana umumnya, ternyata di akhir kehidupannya sangat tragis, su'ul khatimah, kufur terhadap la ilaha illallah. Dan ini di antara sebabnya.
Wa kana Abdul Aziz yaqul ittaqud dzunub. Maka beliau pun mengatakan, hati-hati kalian dari dosa-dosa. Fa innaha hiyallati awqa'athu. Dosa-dosa itulah yang menyebabkan ia jatuh dalam su'ul khatimah. Wa fil jumlah fal khawatim mirathus sawabiq. Intinya bahwa akhir kehidupan seseorang itu adalah warisan dari sebelum-sebelumnya. Yakni memang benar penutup itulah yang menentukan, tapi penutup-penutup itu adalah warisan dari sebelum-sebelumnya. Karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, demi menjaga keistiqomahan agama kita, iman kita sampai akhir hayat kita, maka saat kita tidak di hadapan orang, kita harus betul-betul menjaga diri kita dari amalan-amalan yang buruk. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang ketiga dari kiat-kiat agar kita istiqamah adalah senantiasa menerima nasihat. Sekalipun nasihat terkadang terasa pahit, sekalipun nasihat terkadang panas di telinga kita, terkadang berat di perasaan kita, namun ketika itu suatu nasihat, maka kita berusaha menerimanya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-79, Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya saat mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jal disebabkan tidak menerima bimbingan-bimbingan dan nasihat Nabi Saleh kepada mereka. Allah berfirman, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Maka berpalinglah Nabi Saleh dari mereka dan ia mengatakan, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sungguh aku telah sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa nasahtu lakum, dan aku telah nasihati kalian. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Mereka tidak menerima nasihat Nabi Saleh, justru menentang, sehingga akhir kehidupan mereka adalah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la khaira fi qaumin laisu binasihin wala fi qaumin la yuhibbuna an-nush. Tiada kebaikan bagi suatu kaum laisu binasihin, yang mereka itu tidak suka memberi nasihat, wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nush, dan tiada kebaikan bagi suatu kaum yang mereka tidak suka menerima nasihat. Wa khairur rifaq man tahabbau wa tanasahu, dan sebaik-baik teman itu adalah mereka yang saling suka menyukai di antara mereka dan saling menasihati di antara mereka. Kiat yang keempat, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, adalah kita berteman dengan teman-teman yang soleh. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu perintah dan wasiat kepada kita semuanya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Apa makna as-shadiqin? Orang-orang yang jujur dijelaskan dalam tafsir fi aqwalihim wa af'alihim wa ahwalihim,
jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam keadaan. Alladzina aqwaluhum sidqun wa a'maluhum, orang-orang yang ucapannya adalah kebenaran, perbuatannya perbuatan yang benar. Wa ahwaluhum la takunu illa sidqan, perilaku mereka, kondisi mereka juga kebenaran, kejujuran. Khaliyah minal kasadi wal futur, salimah minal maqasidis sayyi'ah, yang bukan pemalas, bukan orang yang futur, orang-orang yang jenuh dalam mengamalkan agama. Salimah minal maqasidis sayyi'ah, orang-orang yang selamat dari tujuan-tujuan dan niat-niat yang buruk. Mushtamilah 'alal ikhlasi wan niyyati shalihah, yang mencakup keikhlasan dan niat yang baik. Itulah as-shadiqin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar kita menjadikan orang-orang seperti itu sebagai teman-teman kita. Karena as-sidq yahdi ilal bir, kejujuran akan mengarahkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengarahkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwah rahimakumullah, manakala kita bergaul dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, maka kita pun akan ikut bersama mereka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan berada pada perilaku, perangai temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka seseorang di antara kalian hendaknya melihat, mempelajari siapa yang akan dia jadikan temannya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dengan kita berteman dengan orang yang saleh, insyaallah kita pun akan terbantu menjaga kesolehan kita. Yang kelima, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, hendaknya kita berusaha senantiasa mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang kita ketahui dari tuntunan-tuntunan beliau dalam ibadah, dalam berakhlak, dalam muamalah, kita berusaha meneladani dan mengikuti. Dan berhati-hati jangan sampai kita menyelisihi dan menyimpang dari tuntunan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang yukhalifuna an amri, menyelisihi perintahnya, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti tuntunan beliau, tidak mengikuti sunnah beliau. Berhati-hatilah antusibahum fitnah, untuk mereka tertimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih. Ayat ini sangat jelas memberikan ancaman kepada mereka orang-orang yang menyimpang dan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bisa jadi mereka tertimpa fitnah, yang fitnah ini bisa berarti sesuatu yang sangat mengerikan. Sebagian ulama mengatakan al-fitnatu asy-syirik, fitnah ini adalah syirik. Jadi seseorang dengan menyelisih sunnah Nabi SAW, walaupun pada awalnya sesuatu yang tidak banyak, namun dengan berangsur-angsur bisa jadi semakin jauh dan bisa jadi sampai kepada taraf melakukan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ahibbati billah rahimakumullah, berusahalah kita untuk senantiasa mengikuti sunnah Nabi agar kita tetap beristiqamah di jalan yang lurus.
Yang keenam, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yaitu agar kita menyusul setelah naudzubillah, misalnya kita berbuat dosa, dengan kita melakukan amal yang soleh. Karena suatu perbuatan dosa, suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Kita semua adalah Bani Adam, yang Nabi katakan kullu Bani Adam khata'. Semua Bani Adam adalah orang-orang yang banyak salah, sering keliru. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang-orang yang salah adalah mereka orang-orang yang banyak bertaubat. Maka ketika kita jatuh dalam suatu kesalahan, jatuh dalam suatu dosa, maka segera tutup dengan amal yang saleh. Putus jalan dosa itu dengan kita beramal saleh agar tidak menyeret kepada dosa-dosa berikutnya. Allah Azza wa Jal telah berfirman pada surat Hud ayat yang ke-114. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, kata Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Nabi pun alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata beliau kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, yang akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Lihatlah bagaimana bimbingan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Yang pertama, untuk bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Ini adalah perintah untuk istiqamah dimanapun bertakwa kepada Allah. Namun mungkin saja seseorang jatuh dalam suatu keburukan, maka kata beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikuti suatu keburukan dengan amal yang baik. Bila jatuh salah, segera kembali kepada kebaikan. Tamhuha, yang kebaikan itu akan menghapuskannya. Hadits riwayat Tirmidzi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita adalah makhluk yang lemah. Apapun upaya kita, apapun usaha kita, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tidak akan bisa menjalani agama ini dengan benar, dengan baik, kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karenanya senantiasa kita berdoa kepada Allah. Nabi pun mengajari demikian. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan doa berikut ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan kalbu, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan kalbuku di atas agamamu. Perhatikan apa yang dikatakan Anas. Nabi SAW yukthir, banyak mengucapkan doa ini. Bagaimana dengan kita ayyuhal ikhwah rahimakumullah? Kalau Nabi saja banyak berdoa, apakah kita tidak lebih pantas? Tentu suatu hal yang sangat kita maklumi bersama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amanna bika
wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Wahai Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu dan kami pun sudah beriman dengan yang engkau bawa, ajaran yang engkau ajarkan. Fahal takhafu alaina, apakah engkau masih khawatir terhadap kami? Qal, Nabi menjawab, na'am, iya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya kalbu-kalbu itu di antara dua jari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkannya sekehendaknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mengajarkan kita sebuah doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau pelencengkan kalbu-kalbu kami, belokkan kalbu-kalbu kami dari hidayah ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah zat yang maha pemberi. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, yang ke-8 di antara kiat agar kita istiqamah adalah kita menjaga lisan kita dalam berbicara. Tidak berbicara kecuali yang baik, yang diridhai Allah. Menjaga dari ucapan-ucapan yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seorang hamba akan istiqamah sehingga qalbunya istiqamah. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan qalbunya juga tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Hadis riwayat Ahmad. Demikian Nabi SAW mengaitkan keistiqomahan iman seseorang dengan keistiqomahan kalbunya, lalu keistiqomahan lisannya. Nah, kalau begitu menjaga lisan kita ini sangat-sangat penting. Dan memang begitu banyak perbuatan dosa yang diakibatkan karena lisan kita. Ada ghibah, ada namimah, ada al-qadhf, menuduh dengan tuduhan keji, ada dusta, ada dosa-dosa yang sangat bermacam-macam dilakukan oleh lisan kita. Karenanya, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika seorang sahabat dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan bimbingan-bimbingan, beliau SAW terakhir mengatakan, kuffa alaika hadha, tahan lisanmu ini. Lalu sahabat itu bertanya, wahal yakubbun nas ala wujuhihim, apakah wahal yakubbur rajulu wahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasahidu alsinatihim. Nabi mengatakan kepada sahabat itu ketika dia bertanya, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami akan dihukum karena dosa kami dengan sebab yang kami ucapkan? Maka Nabi katakan, bukankah tidak membuat orang tersungkur di atas wajahnya atau hidungnya di neraka kecuali dengan sebab buah daripada ucapannya? Nah, itulah bahaya lisan. Karenanya kita harus menjaga lisan kita agar kita bisa beristiqamah dalam iman kita. Yang ke-9, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, di antara yang membantu keistiqomahan kita adalah kita mengetahui jalan mukminin
dan mengetahui jalan orang-orang yang tidak beriman untuk kita menghindarinya. Artinya kita mempelajari yang baik sebagaimana juga kita mempelajari yang buruk untuk kita berhati-hati dari yang buruk. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Namun kuntu as'aluhu 'anil syarr, aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal yang buruk. Makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir yang buruk itu akan menjumpai saya. Dari situlah seorang penyair kemudian mengatakan, araftu syarra la li syarri. Jadi kita mengetahui yang buruk bukan untuk melakukan yang buruk itu, walakin ditawakkihi, tapi justru untuk menghindari yang buruk tersebut. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Dan siapa yang tidak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, tidak bisa membedakan antara keduanya, maka dia akan jatuh di dalam keburukan tersebut. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam salah satu kitabnya, Fal 'alimuna billah wa kitabihi wa dinihi 'arafu sabilal mu'minin ma'rifah tafsiliyah. Orang yang berilmu tentang Allah, kitabnya, agamanya, berarti dia telah mengetahui jalan kaum mukminin secara rinci, dan jalan orang-orang yang mujrimin, orang jahat secara rinci. Fastabanat lahumus sabilan, maka akan jelas baginya dua jalan tersebut, jalan mukminin dan jalan mujrimin, orang-orang jahat. Kama yastabinu lis-salik at-tariqal musil ila maqsudihi wat-tariq al-musil ila al-halakah. Jadi seorang yang berjalan, ia berjalan dalam kondisi telah terang baginya mana jalan yang menuju ia tuju, yaitu tentu al-jannah, dan jalan yang menuju kepada kehancuran. Fa haula a'lamul khalqi wa anfa'uhum lin-nas. Mereka itulah orang-orang yang paling berilmu dan paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Yang ke-10, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, berusahalah kita untuk memiliki sifat tawadhu'. Karena di antara definisi tawadhu' adalah tunduk kepada kebenaran. Su'ila al-Fudail bin Iyad 'anit tawadhu'. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau ditanya tentang apa makna tawadhu'. Faqal, beliau pun menjawab, yakhda'u lil haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Tawadhu' berarti yakhda'u lil haqq, tunduk kepada kebenaran, wa yanqadu lahu, mengikuti kebenaran itu, wa yaqbaluhu mimman qalahu, dan menerima kebenaran itu dari orang yang mengucapkannya. Dengan demikian maka tawadhu merupakan peran penting, memiliki peran penting dalam keistiqomahan kita. Karena dengan itu kita akan senantiasa tunduk kepada kebenaran dan mengikutinya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan yang ke-11 adalah kita senantiasa berusaha mengikuti para ulama-ulama besar, ulama kibar, bimbingan mereka. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ala innan nas lan yazalu bi khairin ma atahumul ilmu an akabirihim. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu terus akan dalam keadaan baik selama ilmu datang dari ulama-ulama besar mereka. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih. Itulah beberapa hal yang insyaallah bisa membantu kita dalam menjalani agama ini agar kita senantiasa istiqamah sampai akhir hayat kita. Adapun hal-hal yang bisa memalingkan kita dari keistiqomahan, yang pertama adalah niat yang tidak baik,
atau kemunafikan dan yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam kalbu mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka dustakan. Di dalam surat As-Saff Allah juga berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka itu zagu, melenceng dari kebenaran dengan niat mereka, maksud mereka, azaghallahu qulubahum, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan kalbu-kalbu mereka semakin melenceng dari jalan yang benar. Disebutkan dalam tafsir bahwa marad, penyakit yang ada dalam kalbu mereka adalah adanya syak, keraguan, syubhat, hal-hal yang tidak jelas dalam memahami agama, an-nifaq, kemunafikan, dan yang semisalnya. Begitu pula maradus syahwat, penyakit syahwat, suka kepada maksiat dan suka kepada perbuatan-perbuatan fawahish, keji. Maka dengan itu Allah tambahkan pada kalbu mereka marad. Sebagaimana ketika mereka melenceng, Allah pun semakin jauhkan mereka dari jalan yang benar. Maka adanya niat-niat buruk ini jelas akan menghalangi seseorang dari keistiqomahan. Adanya perilaku buruk dalam kalbu kita akan menjadi penghalang dalam keistiqomahan. Yang kedua adalah kesombongan dan bangga diri. Allah Azza wa Jalla mencela kaum 'Ad, dan Allah menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla menghukum mereka. Di antaranya adalah dengan kesombongan mereka. Wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di muka bumi dengan tanpa kebenaran, dan mereka mengatakan man ashaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Pada ayat berikutnya, pada surat Fussilat ayat 16, Allah katakan fa arsalna 'alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisat. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka angin kencang, ya, yang akhirnya dengan itu mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah kaum 'Ad cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa kesombongan menjadi sebab adab. Sebagaimana dengan sombong iblis menjadi kafir, dan Nabi telah mengingatkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam al-jannah siapa yang ada dalam kalbunya kesombongan walaupun seberat dzarrah, semut yang kecil atau benda yang kecil. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, termasuk yang menjadi penghalang keistiqomahan adalah sikap taklid, mengikuti orang-orang, nenek moyang, tradisi tanpa hujjah, asal mengikuti padahal tidak sesuai dengan tuntunan agama, menyelisih sunnah Nabi SAW. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang hal ini, di antaranya pada surat Luqman ayat yang ke-21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan bila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati di atasnya nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir, apakah seandainya pun setan mengajak kalian kepada azab yang pedih, yakni tetap kalian ikuti? Nah, ini merupakan bantahan keras bagi mereka yang taklid di dalam urusan-urusan agama mereka atau tradisi mereka. Yang keempat, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan itu merupakan penyakit yang membunuh. Di dalam kitab yang lain beliau mengatakan al-asbabul mani'ah min qabulil haqq katsirah jiddan. Sebab yang menghalangi orang menerima kebenaran itu
adalah banyak. Famin hal jahl, di antaranya adalah kebodohan. Wa huwa sabab wa huwal ghalib ala aktsarin nas, dan itu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang kelima ayyuhal ikhwah adalah berteman dengan teman yang tidak saleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Pada surat Hud 112 113 Allah mengingatkan, jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian akan ditimpa neraka. Yang keenam ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita menjaga lisan, tidak menjaga lisan dari kata-kata yang mengandung dosa, dan sebagaimana telah kita sebutkan dalilnya yang lalu. Yang ketujuh ahibati billah rahimakumullah adalah belajar ilmu agama dengan ahli bid'ah. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah menuntut ilmu dari al-asagir, orang-orang kecil. Maksudnya adalah ahli bid'ah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, di antara penghalang istiqamah adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti keinginan-keinginan jiwa kita saja, tidak mengikuti dalil yang benar. Dalam surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla mengatakan pada ayat yang ke-50, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau menyambut engkau, ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ini menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak menyambut seruan Rasul, mengikuti sunnahnya dan mengikuti ucapan yang bertentangan dengannya, berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan tentu ini merupakan kesesatan. Allah katakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Demikian ahibati billah rahimakumullah, beberapa hal yang bisa menjadi penghalang keistiqomahan kita dalam menjalani agama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita terus di atas istiqamah kita sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.